Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi Saparni, Palu Pityas Utami, Tantriani, Uswatun Hasanah hendak menyampaikan materi bab 7 mengenai pemajakan penghasilan luar negeri dari wajib pajak dalam negeri. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut sistem pemajakan global terhadap wajib pajak dalam negeri, pemajakan teritorial terhadap wajib pajak luar negeri. Semua penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari sumber di luar Indonesia juga dikenakan pajak oleh negara tersebut. Akibatnya, Indonesia sebagai negara tempat berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di luar negara tersebut. Karena penghasilan tersebut pada umumnya telah dikenakan pajak di negara sumber sebagai pemegang primary tax right akan menimbulkan pajak berganda internasional. Bagaimana Indonesia memberikan keringanan pajak berganda tersebut? Relevansi kriteria bentuk usaha tetap. Apabila aktivitas ekonomi telah mencapai kriteria BUT, maka wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dapat dikenakan pajak oleh negara tersebut. Apabila kegiatan tersebut belum mencapai kriteria BUT, maka penghasilan hanya akan dikenakan pajak oleh negara domisili. Pembatasan pemajakan dengan kriteria BUT ambang batas tersebut berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Prinsip dalam sistem perpajakan internasional ada dua, yaitu bercermin dan netralitas aplikasi regulasi. Prinsip tersebut menghendaki agar apabila suatu ketentuan berlaku atas transaksi masuk atau terhadap wajib pajak dalam negeri yang melaksanakan kegiatan di luar Indonesia, pengenaan pajak terhadap wajib pajak dalam negeri dilakukan berdasarkan pertalian subjektif. Pemajakan terhadap wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan pertalian objektif. Relevansi penentuan sumber penghasilan dari luar Indonesia hanya diperlukan dalam rangka pemberian kredit pajak luar negeri. Apabila tidak ada pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, penghasilan dimaksud akan dikenakan pajak penuh tanpa kredit pajak seperti penghasilan dalam negeri. Perbedaan perlakuan perpajakan antara kerugian dari usaha dan kegiatan di dalam negeri dapat diperhitungkan dalam laba tahun berikutnya, sedangkan di luar negeri tidak boleh diperhitungkan dengan laba dari sumber lain. Usaha dan kegiatan tidak memenuhi kriteria bentuk usaha tetap. Konsep BUT diperkenalkan untuk menentukan hak pemajakan suatu negara sumber atas penghasilan dari usaha atau kegiatan yang dijalankan wajib pajak luar negeri. Ketentuan domestik negara X misalnya tentang BUT berbeda dengan ketentuan serupa Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Apabila tidak ada P3B antara Indonesia dengan negara X, ketidakserempakan kriteria pemajakan dapat menimbulkan pajak berganda karena oleh negara X penghasilan usaha dimaksud telah dianggap masih bersumber di negara domisili pengusaha wajib pajak dalam negeri. Apabila aktivitas ekonomi negara X tersebut oleh wajib pajak dalam negeri Indonesia dilaporkan sebagai kegiatan ekspor, barang, jasa, atau hak atas kekayaan intelektual oleh Indonesia, penghasilan dari kegiatan tersebut dikenakan pajak selayaknya penghasilan domestik, tanpa ada hak atas kredit pajak. Penghasilan akan diakui berbasis akrual pada saat penyerahan barang. Perbedaan nilai tukar mata uang pada saat pembayaran akan dihitung sebagai keuntungan atau kerugian karena perbedaan nilai tukar valuta asing. Usaha dan kegiatan memenuhi kriteria bentuk usaha tetap. Apabila aktivitas ekonomi mencapai level ambang batas BUT, pada umumnya negara tempat usaha dan kegiatan ekonomi dilakukan sumber pengenaan pajak atas penghasilan dari aktivitas tersebut berdasarkan basis neto dan dengan tarif normal yang berlaku terhadap badan wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan domestik negara sumber. Saat pengenaan pajak basis akrual sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan nomor 164 tahun 2002 menyatakan bahwa penggabungan konsolidasi penghasilan dari usaha dan kegiatan di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Dalam hal ini, ketentuan pajak penghasilan bersikap netral, tax neutrality, atas perlakuan akuntansi wajib pajak
yang pada umumnya akan melakukan standar akuntansi keuangan. Wajib pajak dalam negeri tersebut harus melaporkan penghasilan dimaksud dalam SPT tahunannya. Jumlah penghasilan kena pajak. Pada huruf A penjelasan pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Hal ini merupakan basis global. Indonesia menganut pendekatan non-transparansi, yaitu pengenaan pajak pada tingkat persekutuan sebagai korporat dan membebaskan sekutu atas pembagian laba setelah pajak. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk mengikuti pemajakan di negara tempat kedudukan persekutuan atau pendekatan transparansi dengan mengenakan pajak pada tingkat sekutu yang mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri. Penghasilan dari anak perusahaan terhadap beberapa badan yang berada dalam satu kesatuan ekonomis di beberapa negara mantap diberlakukan pendekatan konsolidasi pemajakan atau penyatuan pemajakan. Jumlah kepemilikan dipakai sebagai dasar kriteria penentu konsolidasi tersebut karena dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, walaupun dengan kesatuan legal terpisah untuk tujuan pemajakan dianggap sebagai satu kesatuan pemajakan. Untuk keperluan administratif dan konsistensi, badan-badan yang tergabung dalam kesatuan pemajakan tersebut dianggap bergabung untuk masa sekurang-kurangnya 5 tahun. Selain kesederhanaan administrasi pemajakan, salah satu keuntungan ekonomis sistem tersebut adalah eliminasi penghasilan antar badan dari jaringan pemajakan. Hal ini akan memberikan penghematan pajak, tax saving kepada grup. Penghasilan dari anak perusahaan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pendekatan konsolidasi pemajakan dan akrualisasi pemajakan current taxation selain menganut sistem klasikal, Indonesia menerapkan pemajakan dengan pendekatan entitas legal terpisah dengan mengesampingkan faktor adanya kesatuan ekonomis. Beberapa badan yang dipertalikan berdasarkan kepemilikan dikenakan pajak secara individual tanpa eliminasi penghasilan antar badan, kecuali dividen. Untuk mengeliminasi pajak berganda ekonomis atas dividen, Pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan eksensi pajak atas dividen antar badan dengan beberapa persyaratan antara lain: 1. Penerima dividen merupakan badan, termasuk koperasi, wajib pajak dalam negeri di Indonesia. 2. Pembagi dividen harus badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 3. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 4. Penerima dividen harus memiliki saham badan pembagi dividen paling sedikit 25% dari jumlah modal disetor. 5. Penerima dividen harus mempunyai usaha aktif di luar pemilikan saham. Penghasilan lainnya. Semua penerimaan dan perolehan dari sumber luar negeri yang menambah kemampuan ekonomis wajib pajak luar negeri tersebut merupakan penghasilan kena pajak. Tidak peduli apakah penghasilan tersebut di negara manca dikenakan pajak atau tidak. Jika penghasilan tersebut dikenakan pajak secara final, maka sesuai dengan self-assessment adalah merupakan kewajiban wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan potongan pajaknya dalam SPT tahunan. Pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri walaupun dianggap final tetap dapat dikreditkan dengan pajak Indonesia karena sistem final tersebut berlaku di negara sumber terhadap wajib pajak luar negeri. Dalam hal ini adalah wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Kesimpulan dapat dibaca ada daftar pustaka. Sekian, terima kasih materi telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Dewi Saparni, lalu BTS Utami atau saya sendiri, Tandriani, dan Uswatun Hasanah.
Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 tentang kredit pajak luar negeri atau lebih dikenal dengan pajak penghasilan pasal 24. Latar belakang dari diterapkannya PPh pasal 24 itu ialah dengan berkembangnya kondisi bisnis internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri juga beragam, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Dalam kegiatan ini tentunya terjadi tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan yang didapat oleh wajib pajak dalam negeri dan juga merupakan objek pajak khususnya PPh pasal 24. Sehingga peran pemerintah sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda antara negara di mana tempat penghasilan ini bersumber dan negara Indonesia selaku pemungut pajak penghasilan dari wajib pajak dalam negeri. Oleh karena itu, muncullah pajak penghasilan pasal 24 yang mengatur agar wajib pajak tidak dikenakan pajak berganda yang memberatkan. Namun masih terdapat masyarakat yang masih enggan untuk melaporkan laba usahanya dengan penuh kesadaran. Rumusan masalah dari pembahasan ini antara lain: yang pertama, apa pengertian dan bunyi undang-undang dari pajak penghasilan menurut pasal 24? Yang kedua, apa saja yang termasuk unsur-unsur pajak penghasilan pasal 24? Yang ketiga, apa tujuan dan bagaimana metode melaksanakan pengkreditan PPh pasal 24? Yang keempat, apa saja ketentuan dalam melakukan penggabungan penghasilan pasal 24? Yang kelima, apa batas maksimum kredit pajak luar negeri atau KPLN? Yang keenam, bagaimana penghitungan PPh pasal 24? Pemajakan penghasilan dari badan luar negeri terkendali tertentu di beberapa negara tertentu. Pengantar apabila BPDN Indonesia menjalankan usaha di luar negeri melalui suatu cabang, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 UU PPh, WP tersebut akan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan global, termasuk penghasilan dari cabang ini dimaksud. Pajak atas penghasilan global tersebut dapat dikurangi dengan KPLN, namun di pihak lain, seadanya BPDN tersebut menjalankan usaha di luar negeri melalui suatu anak perusahaan, secara umum tidak akan ada pengenaan pajak di Indonesia. Pajak tersebut akan ditangguhkan sampai penghasilan badan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham BPDN Indonesia. Apabila badan luar negeri dari BPDN beroperasi di negara yang tidak atau mengenakan pajak dengan tarif rendah, penundaan pembagian dividen akan memberikan keuntungan penangguhan beban pembayaran pajak Indonesia. Penangguhan yang berkelanjutan secara efektif dapat mengeliminasi beban masyarakat oleh Indonesia. Untuk mengurangi praktik penundaan pajak selama mungkin dengan meroleh penghematan pajak maksimal, demikian yang dapat memperlebarkan tidak terkumpulnya dana pembangunan. Indonesia memperkenalkan ketentuan penangkal seperti ketentuan tentang ketentuan Corporate Foreign Corporation. Maksud dan tujuan: sebagai upaya untuk eksis dalam peraturan ekonomi global, beberapa negara yang mempunyai sumber daya alam terbatas memanfaatkan sistem perpajakan sebagai instrumen kompetisi. Walaupun tarif pajak Indonesia dapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 cukup mendarat atau maksimal 30%, namun karena terdapat tax diferensial dengan beberapa negara tertentu, dapat terjadi bahwa beberapa BPDN Indonesia akan melakukan investasi atau kegiatan di sana. Keuntungan penghematan pajak demikian tidak dimiliki oleh investor BPDN yang menanamkan modalnya di Indonesia untuk memberikan rasa keadilan dan netralitas pemajakan kepada semua investor BPN, baik yang melakukan investasi di Indonesia maupun di negara dengan pajak murah tersebut, dan memperkecil keinginan untuk menunda pembagian dividen serta berbagai rekayasa
penghindaran pajak dimaksud, maka sejak 1995 Indonesia memperlakukan sistem pemajakan basis lancar atas penghasilan dari investasi dimaksud. Ketentuan tentang pemajakan dimaksud diatur dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang. Pendekatan pemajakan BPDN dikenakan pajak dengan meliputi semua wajib pajak baik badan maupun yang pribadi. Namun di beberapa negara ketentuan BPDN terkendali hanya dikenakan terhadap wajib pajak badan dengan alasan orang pribadi pada umumnya jarang berinvestasi di mancanegara, walaupun hal ini kurang sejalan dengan prinsip keadilan dan atau kebersamaan perpajakan. Pendekatan pemajakan dapat menunjuk pada entitas yang kedudukan di negara tertentu atau hanya terbatas pada kategori penghasilan tertentu yang diterima badan BPDN terkendali tanpa memperhatikan negara tempat kedudukan badan yang dimaksud. Perhitungan penghasilan badan BPDN terkendali dapat dimakai pendekatan entitas atau hanya penghasilan tertentu saja. Pengertian badan luar negeri terkendali. Dalam ketentuan pajak Indonesia, istilah badan luar negeri terkendali secara eksplisit tidak terkenal secara eksplisit pada 18 ayat 2 Undang-Undang PPH. Materi keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atau pernyataan modal badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek dengan ketentuan sebagai berikut. Besar 1. Besarnya pemilikan saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan BPDN lainnya berkurang-kurangnya adalah sebesar 50%. 2. Badan tersebut tidak menjual saham di bursa efek. 3. Badan tersebut terdapat kedudukan di beberapa negara tertentu. Kredit